Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tugas dalam mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya, Fenia Etma Afisa, Resti Nur Islami, Muhammad Wahyudin, Nurhalid Saifullah, Sekar Dewi, dan Vira Nur Tasari. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu gambarkan dalam bentuk persamaan tematik model kewirausahaan patriot yang dimaksudkan dalam bahasan buku ini. Nah, untuk bentuk persamaannya yaitu F sama dengan XY. F sama dengan X-nya yaitu P, A, T, R, I, O, dan untuk T-nya yaitu T ekonomi. Nah, keterangannya P itu adalah prinsip, A aturan, T teori, R realita, I informasi, O objek, dan T ekonomi adalah tindakan ekonomi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vira Nur Tasari. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2, berbunyi seperti ini. Apakah terdapat perbedaan yang esensial antara persamaan matematika yang diformulasikan dalam bentuk tahapan kerja operasional model patriot? Nah, menurut kelompok kami, tidak ada perbedaan yang esensial antara persamaan matematika yang telah diformulasikan dalam bentuk tahapan kerja operasional model patriot. Karena, jika tahapan kerja tetap dilaksanakan, tapi tidak mengacu pada rumusan matematika model patriot, maka tahapan kerja tersebut tidak akan berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan konsep dasar kewirausahaan patriot. Tetapi, jika rumusan patriot itu ada dan tidak dilakukan dalam bentuk tahap kegiatannya, maka rumus itu akan sia-sia. Nah, antara rumus matematika dengan tahapan kegiatan memiliki satu kesatuan yang saling berkaitan. Setelah kita ketahui bahwa rumus patriot sudah disebutkan pada nomor 1 itu P prinsip, A aturan, T teori, R realitas, I informasi, O objek, dan yang terakhir T ekonomi ini berupa tindakan ekonomi. Nah, dari sini kita tahu dari ketujuh prinsip di atas, tanpa dilakukan tindakan ekonomi maksudnya, maka ketujuh prinsip itu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan dari pelaku usaha atau pelaku ekonomi. Baiklah, saya Sekar Dewi akan melanjutkan presentasi dari saudari Vira Nur Tasari. Selanjutnya, jelaskan dengan bantuan contoh real tentang hubungan antara PAT dan RIO dengan T ekonomi dalam objek usaha tertentu. Apa pula hubungannya dengan realitas kegiatan dan tindakan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari? Nah, salah satu contoh objek usahanya yaitu usaha donat. Dalam penerapannya, hubungan antara PAT dan RIO dengan T ekonomi saling berkaitan. Karena pada tahapan PAT yang meliputi prinsip, aturan, dan teori menuntut para pengusaha untuk mengetahui serta memahami prinsip-prinsip dalam berwirausaha, aturan-aturan dalam berwirausaha, serta teori atau pengetahuan dalam menjalankan usaha tersebut. Sedangkan RIO terdiri atas tahapan realitas, informasi, dan objek yang mana jika kita hendak melakukan usaha untuk mencapai tingkat kemampuan melakukan tindakan atau action pada level penerapan dan pengembangan yang lebih tinggi, maka selain diperlukan PAT yang relevan, juga diperlukan pengetahuan tentang realitas kehidupan atau R yang didukung dengan adanya penguasaan seperangkat informasi atau I dan objek fokus tindakan atau O yang dipelajari. Di sisi lain, pengetahuan yang sudah diketahui baru akan menjadi bermakna dan fungsional jika sudah dapat dipraktikkan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Praktik aplikasi pengetahuan teoretik itu dapat berbentuk langkah-langkah rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, maupun hasil tindakan yang dapat diamati dan diukur. Bagaimana sebuah prinsip, aturan, teori, realitas, objek, dan tindakan ekonomi bisa diterapkan dalam memecahkan masalah kewirausahaan, mana di antara 6 konstruk itu yang bisa dijadikan objek bisnis dalam arti yang sebenarnya? Berikut merupakan penerapan 7 elemen dalam menyelesaikan masalah kewirausahaan. Yang pertama adalah
menerapkan prinsip dalam menjalankan kewirausahaan. Yang kedua, menaati aturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang ketiga, menerapkan teori ekonomi dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang keempat, melihat realitas hidup di masyarakat sebagai inovasi mengembangkan produk usaha. Yang kelima, mengakses informasi dari media massa untuk memperkaya pengetahuan dan juga melakukan promosi terhadap produk usaha. Yang keenam, memanfaatkan objek ekonomi menjadi peluang bisnis. Dan yang terakhir adalah mengembangkan tindakan ekonomi secara bertanggung jawab dan bijaksana. Menurut kelompok kami, berdasarkan 7 konstruk yang telah dijabarkan, yang dapat dikatakan dengan bisnis dalam arti yang sebenarnya adalah tindakan ekonomi. Kenapa? Karena tanpa adanya tindakan yang nyata, 6 konstruk lainnya tidak dapat diterapkan. Baiklah, selanjutnya, kapan suatu model teoritik bisa memiliki implikasi praktis dalam kehidupan kita sehari-hari? Model teoritik akan menjadi sebuah implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari saat seseorang memulai usaha, yang mana model patriot yang awalnya berupa teori, jika kita berikan sebuah tindakan, maka model teoritik tersebut akan menjadi implikasi praktis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya, yaitu mengenai pilihlah salah satu topik kajian ekonomi bisnis bidang jasa, dagang ataupun industri dalam kehidupan bisnis sehari-hari, dan kaitkan jawaban saudara dengan penemuan alternatif solusi masalah ekspor non-migas yang dapat menyaingi produk negara-negara lain di lingkungan ASEAN. Nah, pada kesempatan kali ini kami memilih topik kajian industri, tepatnya industri di bidang kuliner. Nah, industri kuliner itu merupakan industri yang bergerak dalam memproduksi atau menghasilkan makanan. Nah, industri makanan menggunakan bahan baku yang meliputi kegiatan produksi, pengolahan, pengemasan, hingga akhirnya didistribusikan kepada konsumen. Nah, untuk ekspor makanan sendiri di Indonesia, pada periode Januari hingga April 2020 berhasil mencatatkan nilai ekspor sebesar 1,32 miliar dolar Amerika atau meningkat 7,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, adapun negara tujuan ekspor produk makanan olahan Indonesia yaitu seperti Amerika Serikat, Filipina, Malaysia, Singapura, dan negara-negara Asia lainnya. Nah, melihat hal itu, kita juga harus mengembangkan cakupan ekspor kita, salah satunya melalui pasar non-tradisional Asia. Nah, pasar non-tradisional Asia merupakan pasar potensial yang bisa dijadikan tujuan ekspor untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Nah, produksi makanan dan minuman olahan merupakan salah satu produk dari industri makanan dan minuman yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap ekspor non-migas di Indonesia. Nah, agar produk dan makanan minuman itu dapat mengembang di pasar non-tradisional Asia, makanya dapat dilakukan dengan suatu analisis agar dapat diketahui potensi ekspor produk tersebut di pasar non-tradisional Asia, sehingga diperoleh suatu kebijakan untuk meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional Asia, khususnya kawasan ASEAN. Nah, menurut hasil analisis EPD dan RCA menunjukkan bahwa produk roti, kue, biskuit, dan produk lainnya yang sejenis berpotensi diekspor ke negara-negara ASEAN. Nah, untuk produk teh sendiri berpotensi diekspor ke Kamboja dan Thailand. Pada kedua negara potensial tersebut, produk ini memiliki daya saing yang sangat kuat. Salah satunya Malaysia juga berpotensi memiliki daya saing yang kuat dan terjadi peningkatan permintaan ekspor di negara-negara tersebut. Nah, pada produk teh di Kamboja dan Thailand, sebaiknya pemerintah mendorong industri makanan dan minuman dalam negeri untuk memaintain pada posisi pasar yang sudah ideal dengan daya saing yang kuat tersebut. Nah, untuk meningkatkan ekspor produk teh, sebaiknya pemerintah melakukan kebijakan terhadap tarif ekspor yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi, seperti tarif pungutan dan tarif pelabuhan yang harus dipangkas agar harga perdagangan pada produk teh yang mahal seperti pada teh hijau, teh hitam,
agar tidak terlalu mahal. Nah, pemerintah juga sebaiknya mendorong industri makanan dan minuman untuk lebih produktif dalam memproduksi makanan dan minuman olahan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, kecekatan bekerja, dan memberikan insentif pada karyawan yang berproduktivitas tinggi, melakukan inovasi teknologi yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang lebih banyak dengan tidak mengurangi mutu kualitas produk, dan menjalin hubungan bilateral yang lebih kuat. Nah, agar negara Indonesia dapat memperoleh informasi yang baik mengenai kebutuhan impor negara tersebut dan mengenai strategi kebijakan ekonomi yang dilakukan negara importir lainnya sebagai bahan pembanding dan pembelajaran untuk dapat menerapkan strategi kebijakan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.